Teka-teki siapa yang akan menjadi pemenang dalam tender pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung belum terjawab. Padahal pemerintah berjanji mengumumkan hasilnya pada akhir Agustus kemarin. Saat ini ada dua negara yakni Jepang dan Tiongkok bersaing untuk mengembangkan proyek senilai lebih dari 60 triliun rupiah tersebut di Indonesia. Pemenang proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung senilai lebih dari 60 triliun rupiah hingga kini masih belum jelas. Pemerintah masih menunggu hasil penilaian dari tim penilai independen sebelum menentukan pemenang tender proyek yang tergolong raksasa ini. Sebelumnya pemerintah menargetkan akan mengumumkan pemenang tender pengembangan kereta api cepat pada 31 Agustus 2015. Namun Presiden Jokowi mengaku belum menerima hasil rekomendasi dari tim penilai independen. Presiden juga memastikan bahwa pembangunan proyek ini tidak menggunakan anggaran pembangunan belanja negara atau APBN. Dana pembangunan proyek kereta api cepat murni dari investasi swasta. Kereta cepat ini tidak memakai uang APBN dari investasi. Kalau itu uang APBN, 60-70 triliun ya, saya pakai aja udah bikin kereta api di Papua atau di Sulawesi atau di Kalimantan. Tapi ini uangnya investor. Mereka memilih itu ya kita silahkan, bukan nggak mengganggu anggaran APBN. Ini jadinya kapan? Diputuskannya jadinya kapan? Belum, begitu masuk langsung saya putuskan, DPU juga. Kalau sudah habis pertimbangan aturan lainnya saya tidak ingat. Aturan lainnya ada di konsultan independen dan tim menilai. Saya enggak. Menteri Perencanaan Pembangunan Kepala Bappenas Sofyan Jalil mengatakan, keputusan mengenai pemenang proyek pengembangan kereta api cepat akan dibahas dalam rakor Menteri Ekonomi yang dipimpin oleh Presiden. Namun sejauh ini belum ada agenda rakor yang membahas keputusan tersebut. Oh, saya belum lihat agendanya. Tidak ada, tapi itu kan pada Darmin yang diucap. Saya sebagai salah satu anggota. Tapi hari ini ada schedule untuk sama Menteri. Rasanya memang ada, tapi saya dengan pakai begini rasanya nggak bisa. Aku lihat itu. Malam nggak bisa tidur, cuma 1 jam kira tidur. Aduh. Sejauh ini informasi soal kereta cepat ada perkembangan? Belum dengar. Akan dilaporkan nanti di rapat. Balik informasi lain, pemirsa, setelah lama dikuasai Bank Mandiri, kini pembayaran dengan uang elektronik di jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga bisa dilakukan konsumen yang memiliki uang elektronik dari bank lain. Bank tersebut antara lain adalah BNI, BRI, dan BTN. Konsolidasi 4 bank tersebut dilakukan setelah uji coba di jalan tol Bali selesai. Kerjasama bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara tersebut untuk mendukung gerakan nasional non-tunai yang dilakukan oleh pemerintah. Saat ini Bank Mandiri memiliki 6,5 juta kartu, BNI 300.000 kartu, sementara BRI 3,6 juta kartu. Pembayaran elektronik tersebut tentu akan menambah pundi-pundi pendapatan perbankan dari pendapatan komisi. Tahun 2016 diharapkan penggunaan uang elektronik untuk tol bisa diperlakukan ke seluruh jalan bebas hambatan milik Jasa Marga dalam waktu 3 bulan mendatang. Hingga saat ini pengguna uang elektronik di Indonesia baru mencapai 12% dari total transaksi. Melalui sinergi antar bank BUMN ini diharapkan pengguna uang elektronik akan semakin meningkat. Kira-kira tadi kira-kira masa waktu yang untuk implementasinya 4 bulan mendatang ya. Jadi diharap, makanya tadi Ibu Menteri juga menyampaikan diharapkan di tahun 2016 implementasi sudah bisa dilakukan, sudah dapat diimplementasikan ya. Kira-kira rutenya nanti Pak Apanya? Untuk yang itu semua yang terkait tadi 10 BUJT ya, Jabodetabek ya, Jasa Marga di Jabodetabek hampir seluruhnya barangkali, kemudian tadi ada di W2, W1 ya, JOR ya. Nah itu hampir semua ruas, kecuali barangkali yang belum ada ini Cipali ya. Cipali udah lebih dulu Pak ya. Bali kemarin juga udah lebih dulu. Managing Director International Monetary Fund atau IMF, Christine Lagarde berkunjung ke Indonesia hari ini. Christine dijadwalkan akan menemui Presiden Joko Widodo beserta dengan jajaran Menteri Kabinet Kerja dan menghadiri konferensi internasional yang diadakan oleh Bank Indonesia.
Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara, kedatangan Christine sudah dicanangkan sejak hampir setahun lalu untuk menjadi pembicara utama dalam konferensi bertajuk The Future of Asia Finance. Tirta pun menegaskan kedatangan Christine kali ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Meski demikian, pihaknya masih belum bisa memastikan apa isi dari pertemuan antara Christine dengan Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan tanggal 1 September di Istana Kepresidenan. Namun Tirta mengaku melalui konferensi ini diharapkan dapat memicu peningkatan pembiayaan investasi infrastruktur yang dapat mendorong pembangunan Indonesia. Tirta juga menegaskan belum ada pembicaraan mengenai kerjasama finansial dengan IMF. Sebetulnya kedatangan Ibu Christine Lagarde atau Managing Director itu untuk menghadiri konferensi internasional yang sudah digagas, yaitu co-host kita Bank Indonesia dengan IMF menyelenggarakan bersama ini. Temanya adalah The Future of Asia's Finance. Jadi di situ akan dicari sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk membiayai infrastruktur di Asia. Karena Asia ini kan ketinggalan sekali proyek-proyek. Agustus 2015 IHSG mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Indeks harga saham gabungan sempat anjlok menyentuh level terendahnya ke level 4.200-an. Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Bursa Efek Indonesia berusaha menahan gejolak di bursa saham. Apa saja sebetulnya langkah Bursa Efek Indonesia untuk menahan fluktuasi di IHSG? Telah hadir di studio Bursa Efek Indonesia adalah Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa dengan Bapak Alpindo Kianjaya. Pak Alpindo, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Alpindo, perekonomian global yang saat ini sedang tidak menentu tentu membuat bursa saham ini bergejolak. Sejauh ini apa saja yang telah dilakukan oleh BI untuk menjaga pasar modal? BI, oke. Jadi selama beberapa minggu yang lalu di Agustus indeks kita terjadi penurunan dan itu dipengaruhi secara global. Tapi market tidak terlalu khawatir karena dalam 5 hari terakhir indeks bursa saham Indonesia mengalami peningkatan sebesar 8,31%. Para pelaku memberikan apresiasi kepada pemerintah dan juga OJK yang telah memberikan kebijakan termasuk buyback saham oleh emiten tanpa rules, dan juga dari Bursa Efek Indonesia memberikan langkah preventif agar penurunan tidak terlalu tajam dengan memberikan kebijaksanaan penurunan auto reject 10%. Oke, Pak Alpindo, saya ingin tanya, ketika IHSG dalam kondisi terkoreksi dalam, salah satu penyebabnya adalah banyak dipengaruhi oleh fasilitas margin, short selling maupun T+. Apa sebetulnya fasilitas ketiganya itu? Oke, tapi sebenarnya saya tidak sependapat bahwa itu sepenuhnya itu karena adanya margin. Fasilitas margin itu adalah suatu financing yang diberikan oleh perusahaan efek kepada nasabahnya untuk melakukan pembelian saham. Dan di situ jelas sudah diatur berbagai parameter sesuai dengan peraturan dari OJK bahwa maksimum yang boleh diberikan financing adalah 1:1 atau 50%. Jadi hutang dibagi dengan jaminan itu maksimum 50%. Jadi masih ada risk management yang diperhatikan sebesar 50%. Jadi sangat secure. Jadi perusahaan efek akan melakukan action kalau rasio marginnya mencapai 65%, maka akan otomatis stop buy dan margin call. Lalu Pak, banyak sekali sebetulnya isu yang mengatakan bahwa sebagian besar pelaku pasar ini menghendaki adanya perubahan dalam aturan fraksi harga. Apakah BI dalam waktu dekat ini akan mengubah aturan tersebut? Ya, tentunya dari Bursa Efek akan mendengarkan juga para pelaku yang mereka mengalami dari day by day untuk transaksi di Bursa Efek. Nah, selama ini kita perhatikan banyak sekali para investor melalui anggota bursa meminta otoritas agar bisa meninjau kembali aturan fraksi harga. Dan Bursa Efek mengantisipasi hal itu dan mengakomodir untuk dua sisi, baik retail maupun institusi nasabah iklan. Dan kita sudah melakukan making rule kepada seluruh anggota bursa. Dari total 119 anggota bursa,
boleh bilang 100% menyatakan setuju atas usulan yang dari Bursa Efek sampaikan kepada mereka. Apakah sebetulnya nantinya perubahan fraksi harga tersebut ini akan mempengaruhi volatilitas pergerakan IHSG, Pak? Sangat, menurut saya itu demikian, karena dari fraksi harga tersebutlah yang akan mencerminkan fluktuasi harga saham. Di capital market tentunya yang diharapkan oleh pelaku pasar adalah tuh adanya fluktuasi pasar. Jadi tidak stagnan ataupun diam aja, itu kurang menarik. Dan investor yang berkepentingan dalam hal ini, tentu kita harus akomodir mereka. Lalu Pak, saya ingin tanya soal program relaksasi. Sejauh mana sebetulnya efektivitas dari program ini yang akan diberikan oleh BI ini kepada emiten-emiten yang sebetulnya kapitalisasinya pasar ini mempengaruhi IHSG atau tidak? Iya, begini, saya luruskan bahwa relaksasi ini sudah dikeluarkan oleh OJK. Jadi yang berwenang itu adalah OJK, dan itu sangat tepat dengan memberikan relaksasi kepada emiten untuk melakukan buyback. Artinya apa? Ini kan industri ini kan milik kita bersama, dan perusahaan-perusahaan yang sudah go public, seperti mereka tentunya punya kewajiban ataupun moral lah untuk menjaga harga sahamnya agar tidak turun terlalu jauh. Dan dengan adanya kebijakan ini, tentunya pelaku pasar akan memberikan apresiasi dan menanggapi dengan positif, dan indeks akan naik. Baik, Pak Direktur Perdagangan dan Pengaturan BEI, Dekan Bapak Alpino Kianjaya, terima kasih atas waktunya bersama kami.